nggak mau perbankan itu minta pertanggungjawaban ke ahli waris. Kalau enggak ya jaminan tersebut yang akan dieksekusi untuk dilelang. Selamat datang kembali di channel ini. Mudah-mudahan kalian yang saat ini sedang terlilit hutang dimudahkan kerjaannya, usahanya agar mampu melunasi hutangnya. Baik, tentang peraturan presiden terkait penghapusan kredit macet para pelaku UMKM dan nelayan, ini di masyarakat banyak simpang siur, dalam arti banyak pro dan kontra. Ada yang menyambut ini kabar baik, ada juga yang alah ini mungkin cuma para pelaku UMKM tertentu saja. Jawabannya memang iya. Karena di video sebelumnya banyak yang berkomentar tentang apakah kredit usaha rakyat juga ikut dalam penghapusan ini, masuk dalam program ini. Jawabannya tidak. Kenapa? Sederhananya, kalau dari versi informasi yang saya dengar, kredit usaha rakyat merupakan program pemerintah yang masih jalan. Pertama itu. Kemudian yang kedua, suku bunga dari kredit usaha rakyat itu memang super rendah, teman-teman. Artinya dengan faktor 2 ini, kemudian di kredit usaha rakyat ini tidak masuk pada program penghapusan. Juga KUR merupakan pinjaman yang ada penjaminnya, yaitu perusahaan BUMN juga, asuransi, yaitu Askrindo sama Jamkrindo, di mana pada saat mengalami kredit macet, dua perusahaan tersebut yang bakalan mengcover dalam artian penghapus bukuan, bukan dihapus tagih dalam arti itu. Kemudian yang dimaksud dari presiden adalah sebenarnya itu adalah penghapus bukuan saja, penghapus tagih yang sudah dalam program yang sudah masuk pada penghapus bukuan. Jadi di perbankan itu sudah ada data tentang nasabah mana yang sudah masuk dalam buku penghapus bukuan. Artinya sudah tidak masuk ke tagihan di perbankan itu. Namun tetap ada tagihannya, artinya nasabah tetap wajib ditagih seperti itu. Nah, kemudian data-data yang seperti itu yang mau dihapus sama presiden, artinya dihapus tagih. Mengapa kemudian Menteri UMKM menyatakan bahwa ini murni tidak penghapusan ini tidak berasal dari APBN? Iya, kenapa ya? Karena dihapus tagih, artinya dihilangkan, sederhananya seperti itu. Kemudian yang tak kalah penting, apakah pinjaman reguler itu ada penjaminnya? Ya, jawabannya kalau penjamin karena tidak meninggal atau kalau setahu saya pernah di perbankan dulu, kalau reguler itu asuransinya ya pada saat nasabah itu bukan mengalami bangkrut tapi tutup usia, kemudian nanti di cover sama penjamin karena tutup usia tersebut. Kemudian kalau untuk penjamin penghapusan itu tidak ada. Artinya kemudian bedanya kalau pinjaman reguler itu kan bunganya di atas ataupun dimulai dari 1%, sementara KUR itu 0,2 atau 0,3 setiap bulannya. Maka dalam hal ini pinjaman KUR teman-teman baik di BRI, Mandiri maupun BNI itu dipastikan tidak mendapatkan fasilitas penghapusan ini. Alasannya yang tadi itu. Nah, yang tak kalah penting dari keputusan presiden ini adalah memang tidak bakalan kebijakan ini tidak bakalan memuaskan semua pihak. Meskipun faktanya kalau presiden menganggap ataupun bagaimana kemudian para pelaku UMKM yang sudah terhambat dengan permodalan karena kredit macet sebelum-sebelumnya, karena informasinya kan 10 tahun ke atas teman-teman. Dengan adanya program penghapusan ini bisa tumbuh lagi, bisa bangkit lagi dan bisa memulai ataupun melanjutkan usahanya lagi. Sementara fakta di lapangan, rata-rata banyak masyarakat yang meminjam ke bank ataupun masyarakat kecil itu rata-rata pinjamnya itu melalui program kredit usaha rakyat. Sementara hampir 50% ataupun hampir
kalau menurut saya hampir 40% sampai 50% mengalami kredit macet, mengalami, usahanya terganggu, baik sebelum pandemi apalagi pasca pandemi itu rata-rata pinjaman KUR. Nah, kemudian banyak sekali yang berkomentar di video saya sebelumnya, kalau begini, kalau KUR tidak ikut program ini maka tidak berpihak. Ya, namanya kebijakan ya seperti itu, teman-teman. Dipastikan ataupun tidak mungkin memuaskan semua pihak, namun ya udah yang bisa dilakukan pemerintah ya seperti itu. Cuma kalau menurut saya, nah, eee, pempublikasiannya ya menurut saya ya tidak terlalu dipublikasikan kayak kemarin. Dalam arti, ada media banyak, kemudian, yang disampaikan sama presiden itu rasa-rasanya ataupun sepertinya itu memberikan harapan pada semua pelaku UMKM, teman-teman. Kalau saya menyaksikannya seperti itu. Misalkan tidak terlalu banyak media waktu itu, kemudian tidak digembar-gempor tentang penghapusan kredit ini, ya mungkin para pelaku UMKM, yang minjam KUR yang sudah macet tentunya tidak berharap lebih. Nah, pada saat presiden, mempublikasikan secara umum dan sangat terbuka, menjadi polemik di masyarakat, menjadi, pro kontra di masyarakat, khususnya dalam hal ini masyarakat yang memang terkena usahanya memang terdampak Covid, usahanya memang terdampak, ya memang macet. Ada banyak teman-teman yang berkomentar di video sebelumnya. Bahkan ada yang sudah macet mulai 2012, ada yang 2015, ada yang 2019, dan bahkan ya ada yang 2010 juga ada yang berkomentar. Itu gimana Pak? Apakah saya mendapatkan pemutihan ini? Karena eh, Mantri perbankannya selalu nagih, sementara memang benar-benar tidak bisa melanjutkan seperti itu. Ada ada itu yang warisan orang tuanya, dalam arti gini, yang kasihan juga saya, ada yang berkomentar itu adalah pinjaman dari orang tuanya. Orang tuanya dagang di pasar, kemudian mengalami masalah, usahanya macet, kemudian sampai meninggal, dan sekarang itu masih ditagih ke ahli waris, dalam hal ini anaknya. Anaknya bingung ya gimana, uang kurang lebih pinjaman 70 apa 100 itu ya tidak punya, anaknya kerjanya ya serabutan seperti itu. Kemudian, eee, kalau prediksi saya teman-teman, yang berkomentar seperti itu ya kayaknya waktu itu tidak mengikuti asuransi pelunasan pada saat meninggal, makanya kemudian masih ditagih. Kasihan sebenarnya. Nah, mau bagaimanapun ini tetap, anaknya ini yang bakal ahli waris ini yang bertanggung jawab untuk melunasi tunggakannya, dengan kalau menurut saya nanti tetap ada pengajuan keringanan, entah keringanan bunga atau apapun lah disampaikan ke pihak perbankan karena kondisinya memang seperti itu. Nah, kemudian ini pentingnya teman-teman yang mau minjam ke perbankan mengikuti ataupun ikut dalam program asuransi pelunasan hutang tentang, misalkan tutup usia duluan itu ya, karena takutnya seperti ini teman-teman, pada saat, mungkin siapa yang namanya umur kan tidak ada yang tahu. Sementara mungkin ini pinjaman kita, masa kita sudah tiada, kemudian pinjaman itu belum selesai, dan ini ya mau gak mau perbankan itu minta pertanggungjawaban ke ahli waris, kalau enggak ya jaminan tersebut yang akan dieksekusi untuk dilelang. Namun pelaksanaan lelang teman-teman dalam arti gini, misalkan jaminannya sampean, lakunya 200 juta, kemudian pinjaman sampean itu 50 juta, maka bank cuma, ngambil 50 juta itu untuk pelunasan, kemudian sisanya nanti dikembalikan ke nasabah lagi. Itu kendalanya tentang KUR ini ya memang masih tetap pro dan kontra, karena banyak masyarakat kecil itu pinjamannya malah bukan yang reguler melainkan KUR. Sementara meskipun yang KUR itu teman-teman juga merasakan dampak, tidak baik-baik saja usahanya, artinya mengalami, sepi, terus bahkan bangkrut, bahkan tidak punya modal lagi untuk
meneruskan usahanya dan sekarang masih bingung mencari kerjaan ataupun mau memulai usaha apa, itu yang terjadi di masyarakat yang menonton pada video saya sebelumnya. Dan sekali lagi jangan terlalu banyak berharap terhadap peraturan pemerintah tentang penghapusan kredit ini, karena ya memang sudah jelas faktanya yang bakalan nanti terjadi ya tidak mungkin semuanya para pelaku UMKM baik petani dan nelayan itu mendapatkan fasilitas ini. Meskipun itu bukan pinjaman KUR, apalagi yang KUR itu sudah dipastikan tidak dapat teman-teman. Karena itu tadi alasannya KUR tidak masuk pada program ini. Yang bisa kita lakukan sekarang teman-teman, mungkin yang tidak termasuk dalam penghapusan itu sama seperti saya juga berharapnya seperti itu teman-teman. Kemudian kredit saya bisa dilunasi dengan melalui program ini sehingga bisa kita memulai yang baru seperti itu ya. Namun yang namanya kebijakan itu tetap tidak bisa menguntungkan semua pihak, pasti ada pro dan kontra. Sekali lagi teman-teman tidak terlalu berharap banyak terhadap keputusan ini, ya kalau dapat alhamdulillah, kalau nggak dapat ya mungkin bukan rezeki, dan tetap fokus pada kerjaan utamanya. Yang paling penting cara menghadapin marketingnya ataupun kolektor dari pihak perbankan ya disampaikan aja, jangan terlalu takut ataupun kenapa? Karena ancamannya pasti rumahnya ataupun jaminannya itu mau disegel. Ya yang namanya memang tidak punya, ya udah teman, itu konsekuensi dari kredit. Dalam arti gini, selama teman-teman tetap berusaha dan memang masih belum punya, ya menurut saya ya itu masih tetap masuk dalam teman-teman itu masih kategori berupaya, kecuali teman-teman sudah ngilang, itu kan beda cerita. Dan mudah-mudahan video kali ini memberikan informasi yang tambahan ke teman-teman terkait seputar kredit usaha rakyat ini, apakah masuk pada program penghapusan, ternyata tidak. Dan sampai jumpa di video berikutnya, semoga sehat selalu.